Perusahaan Anda mungkin sudah banyak berinvestasi di AI kan? Tapi ada satu pertanyaan penting, apa semua AI itu bisa bekerja sama? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar cara meruntuhkan dinding-dinding antar sistem AI Anda dan mengubah investasi besar itu menjadi keunggulan kompetitif yang nyata. Coba deh bayangin, agen AI logistik Anda nggak bisa ngobrol sama agen analisis pelanggan. Hasilnya, peluang hilang, proses jadi lambat, dan target-target besar bisnis jadi susah tercapai. Nah, inilah yang disebut masalah silo AI. Masing-masing AI memang pinter, tapi mereka nggak bekerja bareng sebagai satu tim yang solid. Ini dia pertanyaan intinya. Perusahaan-perusahaan kan udah keluarin banyak banget uang buat bikin agen-agen AI yang super pinter. Tapi, apa gunanya kepinteran itu kalau mereka semua kerja sendiri-sendiri? Jadinya kan kayak punya satu tim isinya jenius semua, tapi mereka nggak bisa ngobrol satu sama lain. Nah, ini masalah yang mau coba kita selesaikan hari ini. Mari kita mulai dari bagian pertama, masalah silo AI. Anggap saja ini kayak menara Babel versi digital di dalam perusahaan Anda. Setiap sistem AI punya bahasanya sendiri-sendiri yang akhirnya malah bikin bingung dan menghambat kemajuan yang seharusnya bisa kita raih. Gini deh contoh gampangnya, merencanakan perjalanan. Seharusnya kan, agen tiket pesawat, agen hotel, dan agen transportasi darat bisa koordinasi dengan mulus. Tapi, tanpa standar yang sama, Anda terpaksa harus membangun jembatan kode yang dibuat khusus yang pastinya mahal dan rapuh. Ini bukan cuma nggak efisien loh, ini benar-benar membuang sumber daya dan bikin data penting jadi terkurung di tempatnya masing-masing. Nah, solusinya gimana? Coba bayangkan kalau ada semacam jabat tangan digital standar. Sebuah cara yang memungkinkan semua agen AI Anda, nggak peduli siapa yang bikin, untuk bisa langsung kerjasama. Inilah ide utama di balik protokol Agent to Agent, atau kita sebut saja A2A. Jadi, A2A ini adalah standar open source yang didukung oleh Linux Foundation. Tujuannya simpel banget, menyediakan aturan main komunikasi yang universal. Anggap saja ini seperti HTTP untuk web. Nah, A2A ini mau jadi fondasi yang sama untuk kolaborasi antar agen AI, siapapun pembuatnya. Dan protokol ini bukan main-main loh, fondasinya kuat banget. Awalnya dikembangin oleh Google, dan sekarang jadi proyek open source di bawah naungan Linux Foundation. Ini ngasih kredibilitas dan jaminan kalau pengembangannya bakal netral dan kolaboratif. Oke, sekarang kita bedah cara kerjanya. Gimana sih A2A ini bisa bikin komunikasi yang aman dan terpercaya? Semuanya itu intinya ada di proses 3 langkah yang elegan yang bisa kita sebut sebagai jabat tangan digital. 3 langkah ini, penemuan, autentikasi, dan komunikasi adalah jantung dari jabatan tangan ini. Mirip banget kayak kita ketemu orang baru. Pertama, kita kenalan dulu, cari tahu dia siapa. Kedua, kita pastiin dia emang orang yang benar. Dan ketiga, baru deh kita bisa mulai ngobrol yang serius. Yuk kita lihat lebih dalam. Wah, langkah pertama ini simple tapi jenius banget. Jadi, setiap agen itu nge-publish sebuah kartu agen. Ini sebenarnya cuma file metadata yang isinya ngasih tahu agen lain, "Halo, ini saya bisa ngerjain ini itu, dan ini cara ngobrol sama saya." Simple dan langsung ke intinya. Oke, setelah kenalan lewat kartu agen, langkah selanjutnya itu soal keamanan. Di kartu itu udah ditentuin cara autentikasinya. Misalnya pakai token atau kunci API buat mastiin cuma pihak yang berwenang aja yang bisa mulai percakapan. Ini penting banget buat ngebangun lapisan kepercayaan. Dan disinilah letak kejeniusannya, fleksibilitas. Kalau tugasnya cepat kayak cek stok produk, A2A pakai model permintaan respons yang simpel. Tapi kalau tugasnya kompleks dan butuh waktu lama, misalnya analisis laporan keuangan tribulanan, protokol ini bisa pakai mode streaming. Artinya, si agen bisa terus-terusan ngasih update progresnya, jadi kita nggak pernah bertanya-tanya, ini lagi ngapain ya? Jadi, teknisnya udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat bisnis. So what? Kenapa ini bisa jadi terobosan besar buat perusahaan? Apa nilai strategisnya? Nah, kutipan ini kuncinya. Konsep agen yang buram atau opaque agent ini adalah salah satu keuntungan terbesar A2A buat dunia bisnis. Yuk kita bedah bareng-bareng artinya apa? Ini bener-bener game changer. Bayangin Anda punya model AI buat nentuin harga yang super canggih, Anda pengen partner Anda bisa pakai model itu, tapi Anda jelas nggak mau ngasih kode atau data rahasianya. Nah, dengan A2A, itu bisa. Partner Anda berinteraksi dengan agen Anda sebagai kotak hitam. Mereka dapat hasilnya, tapi resep rahasia Anda tetap aman. Inilah yang namanya kolaborasi tanpa kompromi. Nah, ini dia poin kuncinya, privasi. A2A memperlakukan setiap agen AI seperti sebuah kotak hitam. Artinya, mereka bisa kerjasama dengan agen dari perusahaan lain atau mitra bisnis tanpa perlu membocorkan rahasia dapur mereka.
entah itu logika internal, model data, atau info sensitif lainnya. Ini terobosan besar untuk kolaborasi antar perusahaan yang aman. Perbedaannya jelas banget kan? Kita beralih dari sistem yang ribet dengan kode custom dan mahal yang bikin kita terkunci sama satu vendor ke sebuah ekosistem AI yang terbuka, efisien, dan kolaboratif. Ini bukan sekedar upgrade teknis, tapi sebuah pergeseran strategis menuju kebebasan dan interoperabilitas. Terakhir, mari kita lihat ke masa depan. Kenapa sih A2A ini penting? Karena ini bukan cuma solusi teknis sesaat, ini adalah tentang membangun fondasi strategis untuk pertumbuhan bisnis Anda ke depannya. Penting banget nih untuk kita tetap realistis. Teknologi ini masih baru dan pasti akan terus berkembang. Ini bukan solusi sulap yang instan, tapi sebuah fondasi yang lagi dibangun sama-sama oleh komunitas global. Tentu saja, perjalanannya masih panjang. Keamanannya harus terus diperkuat sampai setara benteng. Perlu ada aturan main yang jelas tentang interaksi antar agen ini. Siapa yang tanggung jawab kalau ada yang salah. Dan tentu saja, kinerjanya harus secepat kilat biar bisa diandalin buat operasi bisnis yang kritis. Ini semua adalah tantangan teknis yang lagi dikerjakan oleh komunitasnya. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Apakah A2A ini akan jadi standar yang kita butuhkan untuk benar-benar melepaskan kekuatan kolaborasi AI di dunia bisnis? Kalau kita lihat kemampuannya buat menyatukan, melindungi, dan membuka pasar baru, semua tanda kayaknya menunjuk ke arah ya. Masa depan di mana sistem AI Anda nggak lagi terisolasi, mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan. Waktu yang akan menjawab, tapi setidaknya fondasinya kini telah diletakkan.